Oke, ini materi kita malam hari ini ada banyak banget nih. Ya, mudah-mudahan keburu ya, karena memang saya bikinnya lumayan lengkap. Tuh ada berapa sub tema tuh di sini ya. Oke. Em, Double cuan dari YouTube ya. Ini kelas kita. Double cuan dari YouTube. Bangun satu channel YouTube untuk menghasilkan dua sumber penghasilan ya. Dua sumber dari YouTube-nya, earning dari YouTube yang memang dikasih oleh YouTube ya, di apa namanya? Masuk ke dalam earningnya YouTube, sama pendapatan di luar YouTube ya. Bisa penjualan produk digital. Intinya YouTube sebagai traffic, sumber traffic yang nanti bisa kita arahkan kemanapun ya, ke produk digital, produk fisik ya, itu bisa, sangat bisa ya teman-teman ya. Oke, kita kenalan dulu ya. Pemateri ya, ini saya teman-teman. Nama saya Kurniawanto, biasa dipanggil Kur ya. Salah satu founder dari Titik Terang Kreatif, dan saya juga profesional ya. Pernah 8 tahun ya profesional di Indosat Uridu. Posisi terakhir manajer fast strategi dan arsitektur ya, alhamdulillah sudah manajerial. Saya masuk 2008, saya lulus kuliah 2007 akhir, awal 2008 sudah langsung di Indosat ya, dan saya resign di 2016 ya. Saya di 2016 untuk apa? Untuk fokus menjalankan usaha mandiri ya teman-teman ya. Lalu sejak di kantor pun ya sudah main digital marketing ya. Di 2016 sudah aktif ya. Dulu saya fokus banget di iklan YouTube, di iklan Facebook ya teman-teman, karena saya ngantor, nggak mungkin kalau saya main organik ya. Waktu saya sudah habis di kantor ya, karena saya dari Bekasi ke Jakarta Pusat ya, jadi jam 6 harus keluar rumah ya, jadi habis di jalan dan di kantor ya. Makanya saya pakai yang cepet ya. Pakai yang cepet apa itu? Saya mendalami iklan ya, mendalami iklan. Jadi memang saya basis utamanya adalah traffic berbayar, iklan Facebook ya. Baru ketemu belajar yang organik itu saat ketemu Pak Putra ya, dan sampai sekarang pun masih iklan berbayar ya. Ini saya teman-teman yang insya Allah akan mendampingi teman-teman malam hari ini ya. Kita berdoa semoga lancar ya, belajar kita lancar, belajar kita berkah ya, dan diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat ya buat kita semua di sini. Oke, kita lanjut. Mengapa harus YouTube? Nah, ini ya, mengapa harus YouTube? YouTube adalah mesin pencari terbesar kedua di dunia. Ini Google ya, ngomongin Google. Orang ke YouTube ya, mencari solusi, belajar, melihat review, dan mengambil keputusan sebelum membeli. YouTube bagian dari Google ya. YouTube punya Google, dan video yang bermanfaat dapat terus ditemukan selama bertahun-tahun. Jadi gini, singkatnya adalah sumber traffic itu ada banyak ya. Sumber traffic itu ada banyak ya. Ada website ya, ada YouTube, ada sosial media. Ya, jadi apa namanya, urutannya seperti itu ya. Website itu teman-teman traffic ya. Kalau website yang kita buat teroptimasi dengan baik dengan kata kunci yang yang relevan, yang targeted ya, dan produknya adalah produk yang evergreen, itu sampai kapanpun selama websitenya hidup, yang nggak mati dan diperpanjang, itu akan selalu ditemukan ya. Itulah mengapa ada banyak website-website yang dari 2010, dari 2015 itu masih ada sampai sekarang, dan pencariannya ya, ketika kita cari itu masuk ke selalu ditemukan di mesin pencari Google ya. Itu pertama, website ya. Ranking dalam hal ketahanan berada di dunia digital ya, ketahanan di internet ya. Itu bisa sampai 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun kalau websitenya hidup terus ya, diperpanjang ya, dan sedikit-sedikit dirawat lah ya, diakses gitu ya, terus di login dan lain-lain ya. Makanya pemain SEO itu tidak merasa kalau SEO is dead ya, karena ada banyak tuh SEO is dead karena udah ada TikTok, udah ada marketplace. Enggak ya, ada pasarnya masing-masing, dan semua tuh growth ya, dan evergreen ya. Pencarian di Google itu evergreen. Termasuk juga yang kedua ya, ranking kedua adalah YouTube ya. YouTube ketika kita bikin video ya,
bikin video dalam apa namanya materinya ya, materinya bermanfaat, terus juga kita mengikuti kaidah SEO-nya YouTube ya, kita ngomongnya meta SEO-nya apa namanya judulnya ya, judulnya relevan, judulnya SEO banget ya, terus deskripsi SEO banget, itu akan selalu ditemukan ya. Jadi umurnya panjang ya, umurnya panjang ya. Pertama website ya bisa puluhan tahun ya, YouTube bisa tahunan ya. Terus yang ketiga baru sosial media. Sosial media teman-teman ya, sama-sama video nih, sama-sama video ya teman-teman. Upload di mana? Upload di TikTok ya. Upload di TikTok itu bisa jadi ya sejam pertama udah hilang. Kenapa? Karena TikTok melihat engagement dari si video tersebut ya. Ketika ya pertama kali kita upload video di TikTok, TikTok akan menyebarkannya ke 100 orang dulu. 100 orang ya. Ketika 100 orang melihat, TikTok akan lihat responnya ya. 100 orang ini apa namanya, 100 orang ini gimana responnya ya. Apakah ketika ngelihat video itu ditonton gitu ya, terus dikasih like ya, dikasih komen, di save, bahkan di share gitu ya. Ini saya hapus dulu, sorry, bentar ya. Nah itu apa namanya, itu akan membuat apa penyebarannya, mempengaruhi penyebaran selanjutnya. Kalau 100 orang yang disebar, 100 orang pertama yang disebar videonya itu apa namanya, responnya bagus ya, dilihat, jadi apa, dilihat, di like, di love, di share, di save. Nah itu akan diteruskan lagi, disebar ke banyak, disebar ke banyak. Nah itulah apa namanya, video-video yang viral itu memang awalnya gitu, 100 orang suka, 100 orang banyak yang lihat, viewsnya sampai selesai ya, baru disebar lagi ya. Semakin banyak yang menyukai akan disebar semakin luas. Nah itu algoritma si sosial media, TikTok, Reels dan yang lain. Itulah mengapa video-video, walaupun video itu nggak bermanfaat, video itu cuma gitu-gitu doang ya, tapi karena sekarang kita hidup di dunia algoritma, kita nggak bisa menghindar dari itu ya. Makanya sekali lagi ya, pesan saya, mungkin teman-teman udah lebih bijaksana lah ya, ketika bermain, ketika memanfaatkan sosmed ya, mohon lebih bijaksana ya. Karena video-video viral itu bukan karena bermanfaat, bukan karena bagus secara etika, secara moral, tapi karena bagus secara algoritma. Walaupun di dalamnya joget-joget, walaupun di dalamnya mungkin informasi yang nggak benar, gibah dan yang lain, itu bisa jadi viral. Nah itu yang harus kita hati-hati ya. Mudah-mudahan ada satu pesan yang bisa disampaikan di Zoom ini juga ya. Oke, lanjut lagi ya. Double cuan dari YouTube apa aja? Oh, ini berantakan ya. Double cuan yang pertama video YouTube ya. Video YouTube itu bisa sini kalau biar menang. earning dari YouTube. Itu penghasilan dari YouTube ya. Literally emang YouTube ngasih duit ke kita ya. Satu lagi, yang kedua itu dari luar YouTube. Ya, cuan pertama dari AdSense ya. Ini penghasilan earning yang memang dikasih dari YouTube ya. Dari YouTube benar-benar kita ditransfer oleh YouTube. Ada AdSense, ini yang paling yang paling luas digunakan ya. Ada membership ya, super thanks, super chat, YouTube Shopping. Nanti kita akan fokus di AdSense saja ya. Nah, cuan kedua ini kita sebenarnya memanfaatkan traffic. Ya, memanfaatkan traffic dari YouTube ya, lalu kita arahkan ke produk-produk kita. Ya, bisa produk digital, bisa produk fisik ya, bisa apapun itu ya. Yang penting ada traffic ya, ada traffic itu ada pengunjung ya. Kayak misalkan ada pasar malam ya, pasar malam itu kan rame tuh ya. Pasar malam kan mainan-mainan gitu ya, mainan-mainan tradisional dan yang lain. Nah, ketika banyak orang di situ, banyak pengunjung, apa yang bisa kita lakukan? Ya banyak ya, bisa jualan makanan, bisa jualan minuman, bisa jualan mainan. Nah itu semua memanfaatkan traffic ya, pengunjung. Begitu juga di YouTube. Oke, ini struktur materi kita. Pertama, cuan pertama. Ini nanti kita nggak lama-lama ya, karena ini ada prasyaratnya teman-teman ya. Cuan yang kedua, nah ini ya, YouTube sebagai mesin traffic, lalu studi kasus dan action plan. Nanti teman-teman ada action plan-nya yang harus dikerjakan ya.